Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk kemudian mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul The Concept of Competence, a Thematic Review and Discussion, yang kemudian ditulis oleh Salman dan kawan-kawannya itu pada tahun 2020 dan ditelaah oleh saya sendiri, yaitu Tommy Raka Panuntun dengan NIM 2260260008. Baik, selanjutnya itu identifikasi permasalahan. Nah, identifikasi permasalahan yang saya temukan di jurnal itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pandangan sinoptik tentang evolusi historis kompetensi, pertumbuhan signifikan dan perubahan dalam percakapan atau komunikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana pengertian dan penggunaan definisi kompetens dan kompetensi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan sinoptik tentang dimensi kompetensi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu result and discuss, hasil dan diskusi ya. Pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang saya temukan juga bahwa di dalam jurnal ini itu menggunakan metode kualitatif dengan literatur review atas banyak jurnal gitu. Di dalam jurnalnya memang ada banyak literatur atau jurnal-jurnal yang kemudian penulis ini cantumkan karena menggunakan metode kualitatif tentu. Kemudian kedua, hasil. Pertama, berkaitan dengan tadi identifikasi permasalahan ada 3, maka hasil pun ada 3. Yang pertama, evolusi historis menunjukkan bahwa kompetensi berfokus pada penggunaan konsep dalam berbagai bidang dan konteks. Nah, kerangka teoritis untuk pengembangan kompetensi dan strategis yang relevan dengan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi atau demand based. Walaupun konsep kompetensi ini digunakan dalam berbagai bidang dan konteks, namun ini harus relevan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan SDM di organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, bahwa penelitian ini juga menunjukkan hasil. Istilah kompetens dan kompetensi dapat digunakan secara bergantian gitu. Karena dalam hasilnya bahwa kompetensi dan kompetensi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka ini dapat digunakan secara bergantian karena tidak memiliki arti yang jauh berbeda antara kedua istilah ini. Kemudian yang ketiga yaitu tinjauan ini atau studi ini ya merangkum total 16 dimensi kompetensi. Nah, dipelajari dalam berbagai konteks dan mengklasifikasikannya menjadi hard competence, yaitu kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, dan soft competence yaitu kemampuan untuk memahami dan mengendalikan diri sendiri serta memahami dan membina hubungan dengan orang lain. Dan juga selanjutnya membaginya menjadi pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan aktualisasi diri. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang pembahasan ya mengenai evolusi historis, kompetensi, pertumbuhan dan perubahan dalam percakapan atau komunikasi, dan juga kondisi lapangan saat ini. Nah, kemudian studi ini juga menangkap ketegangan dalam arti dan penggunaan definisi kompetens dan kompetensi ya, dan menyajikan pandangan yang lebih jelas tentang istilah-istilah tersebut. Penelitian ini juga menawarkan pandangan sinoptik tentang dimensi kompetensi yang berbeda. Juga ulasannya memberikan jalan untuk penelitian masa depan yang tentu dapat mengkoreksi penelitian yang dibuat oleh peneliti. Kemudian dan singkatnya, penelitian ini dapat membantu para sarjana manajemen dan profesional dengan memberikan masukan untuk penerapan suatu kompetensi dengan menggunakan pendekatan terhadap HRM, HRD, dan program pelatihan dan pengembangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.